Selamat datang di channel Bima Geran. Tanpa lama-lama, langsung saja. Di saat ketika Xiaoyan telah keluar dari pengasingannya dan sudah menjadi Dousheng bintang 1, dia melihat semua orang di pavilion bintang jatuh sudah dikalahkan. Dan di sana masih ada 3 ahli Bansheng yang masih berdiri menyaksikan kehadiran Xiaoyan. Tempat ini bagus untuk pengumpulan kalian, ucap kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan dengan dingin menatap ke-3 ahli itu. Iblis tua Guyo tercengang melihat kehadiran Xiaoyan. Dulu pertama kali mereka bertemu, Xiaoyan hanya di ranah puncak kelas Douzone 9 putaran, tapi sekarang sudah menembus kultivasi yang sangat diidam-idamkan semua kultivator di benua Daoqi, yaitu ranah Dousheng. Xiaoyan sekarang sudah di ranah Dousheng bintang 1. Dia sudah bisa menghabisi para ahli Bansheng itu. Namun iblis tua Tianming tetap arogan dan tetap percaya diri melakukan kerjasama untuk menyerang Xiaoyan secara langsung dengan teknik terkuat mereka. Tianming, Guyo, dan Tianzun ketiga. Ini adalah momen pertama Xiaoyan menggunakan kekuatan Doushengnya. Kebetulan bisa dicoba dengan ketiga Bansheng ini. Dan teknik itu dinamakan Xiaoyan dengan reinkarnasi amarah Buddha. Wah, nama yang keren juga, guys. Dengan kekuatan itu, ketiga Bansheng seperti tersedot ke dalam teknik Xiaoyan dan akhirnya mengenai iblis tua Tianming dan mengikis bagian tubuhnya. Dia meringkih meminta tolong ke kedua rekannya dari aula jiwa. Namun seperti biasa, aula jiwa meninggalkannya lalu mereka terbang pergi melarikan diri dan berjanji akan membalaskan dendamnya. Dengan rasa putus asa Tianming, dia menggertak Xiaoyan dan menghancurkan tubuhnya. Fluktuasi kekuatan penghancuran tubuh itu membuat semua orang yang tertinggal di pavilion bintang jatuh tercengang. Ledakan tubuh ahli Bansheng sangatlah kuat dan tidak main-main. Begitu juga dengan kedua ahli dari aula jiwa itu. Mereka terkejut dengan aksi iblis tua Tianming. Dalam situasi itu, Xiaoyan tetap tenang menghadapi ledakan tubuh Bansheng. Namun kedua iblis tua dari aula jiwa terlempar karena ledakan fluktuasi kekuatan itu. Di saat semua orang heran setelah ledakan, seseorang murid pavilion bintang jatuh segera pergi dan seperti ada sesuatu yang janggal. Dia melarikan diri dari barisan para murid. Namun tidak disangka, Xiaoyan telah mengetahui itu dan muncul di belakangnya. Ternyata, itu adalah iblis tua Tianming. Dia telah merebut tubuh salah satu murid pavilion untuk melarikan diri. Xiaoyan langsung menyerang jiwa itu dan mengeluarkan jiwa iblis tua Tianming dari tubuh murid pavilion dan menghancurkannya. Hal ini membuat iblis tua Tianming terkejut dengan keadaan jiwa Xiaoyan yang bisa melakukan serangan jiwa. Setelah menyelesaikan iblis tua Tianming, Xiaoyan beralih di langit di kedua ahli aula jiwa. Xiaoyan menggunakan kekuatan reinkarnasi amarah Buddha lagi, namun tidak sempat pergi. Guyo menjadikan Tianzun ketiga sebagai perisai untuk bisa melarikan diri dan akhirnya Tianzun ketiga mokat. Tidak heran, orang-orang dari aula jiwa kayak gitu ya kan? Lanjut, di saat Xiaoyan melihat Guyo berhasil kabur, dia menembakkan kekuatannya, tapi ketika kekuatan itu hendak mengenai Guyo, ruang itu terbelah dan sebuah tangan besar menggapai Guyo. Guyo sangat senang, akhirnya sosok yang dia tunggu datang juga. Namun sosok itu mencekram Guyo. Dasar tidak becus. Sebuah tangan besar itu bertabrakan dan membuat Xiaoyan mundur beberapa langkah. Xiaoyan terkejut. Kekuatan itu bukan ahli biasa, melainkan kultivator tingkat Dousheng. Tapi dari cara kekuatan itu bertabrakan, pemilik kekuatan itu sepertinya lebih tinggi daripada Xiaoyan. Tapi tidak berhenti sampai di situ sebelum Xiaoyan puas sampai Guyo mati. Dia menembakkan kekuatan lagi dan menyerang. Dan tetap dipukul mundur oleh ahli itu. Tidak dipungkiri saat tangan itu hendak menghilang di cakrawala, Xiaoyan sempat menyerang Guyo dan mengenai tubuh Guyo. Jangan pikir dengan kamu menjadi Dousheng kamu sudah hebat. Leluhurmu Xiao Xuan mati di tangan klan Hunku dan ayahmu Xiao Zhan masih di tangan klan Hun. Kalau berani, temui aku di aula jiwa. Kata-kata itu setelah Guyo dan ahli Dousheng itu menghilang dari alam bintang.
Dan sekarang Guyo berhasil diselamatkan. Xiaoyan berbalik dan melihat kondisi paviliun bintang jatuh. Sekarang sudah terlihat sangat hancur lebur oleh serangan musuh. Xiaoyan melihat murid paviliun yang sudah berjuang untuk menahan serangan lawan dan sudah menjadi abu membuat Xiaoyan sangat sedih. Xiaoyan mendatangi Yao Lao dan Yao Lao mengatakan, kalau kami tidak habis-habisan menahan formasi dan bertahan, mungkin semuanya akan sirna. Lalu Xiaoyan melihat gurunya, dia meminta maaf. Maaf, saya terlambat. Serangan dari sekte langit gelap, lembah sungai es, dan paviliun petir angin membuat paviliun bintang jatuh dirugikan. Dan saatnya Xiaoyan membalas dendam. Di sisi lain di klan Han, Lei Zunze menyandra klan Han. Namun mereka melakukan perlawanan yang sia-sia. Kekuatan paviliun petir angin tidak bisa dibandingkan dengan klan Han. Dan akhirnya, mereka disandra. Namun Han Shu berhasil melarikan diri dan mungkin itu disengaja oleh paviliun petir angin untuk menarik paviliun bintang jatuh. Dengan pedenya, mereka bisa menahan serangan paviliun bintang jatuh. Namun, ternyata tidak lama setelah itu, setelah sikap sombong mereka, anggota paviliun bintang jatuh tiba-tiba datang bersama dengan Xiaoyan. Sontak Lei Zunze terkejut dengan kondisi kekuatan Xiaoyan saat ini yang telah mencapai ranah Dousheng. Namun demi menenangkan diri ya kan, dia berusaha tenang, bernegosiasi dengan Xiaoyan. Kalau Abang Xiaoyan melepaskan mereka, paviliun petir angin tidak akan mengganggu lagi. Namun tawaran itu sepertinya sangat tidak berguna buat Xiaoyan dan membunuh anggota paviliun petir angin lainnya, termasuk musuh bebuyutannya Fei Tian. Setelah melihat aksi Xiaoyan, Lei Zunze mengancam Xiaoyan dengan menghancurkan segel yang ada di tubuh klan Han karena segel itu ada di tangan Lei Zunze dan kapan saja bisa menghancurkannya. Namun ini adalah adegan di mana Xiaoyan membunuh anggota paviliun petir angin menggunakan balok yang biasa dia pakai, guys, dengan memunculkan semburan api. Karena melihat semua orang telah mati di tangan Xiaoyan, Lei Zunze kembali mengancam Xiaoyan dengan dia mempunyai hubungan dengan klan Phoenix Iblis Langit. Jika dia mati, Xiaoyan akan menjadi musuh dan dikejar oleh klan Phoenix Iblis Langit. Namun makin banyak bacot Lei Zunze, Xiaoyan makin muak keknya dan langsung melenyapkan Lei Zunze tanpa lama-lama. Setelah selesai urusan paviliun petir angin, dia melepaskan segel yang mengikat klan Han dan setelah itu memberi pil obat. Sekarang, paviliun petir angin benar-benar dilenyapkan dan tidak ada lagi di wilayah utara. Xiaoyan meminta maaf karena kejadian ini, karena hubungannya dengan klan Han, dan membuat klannya hancur. Sebagai balas hutang budi, Xiaoyan memberi kekuasaan kepada klan Han untuk menguasai paviliun petir angin dan menjadi penguasa di wilayah utara. Semuanya akan dibantu oleh paviliun bintang jatuh. Hadiah ini adalah hadiah yang sangat besar. Walaupun sempat ditolak, mereka harus menerima niat baik Xiaoyan ini dan klan Han pun selamat. Lalu siapa lagi target balas dendam Xiaoyan setelah ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton Mimin sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.